Ternyata semakin banyak keseruan feedback dari teman-teman yang nonton tentang Forex untuk pemula di video-video yang ada di episode 1 dan 2. Nah, di video kali ini kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi, ya. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi. Ini adalah episode ketiga ternyata ya. Jadi catatan saya lumayan panjang. Kayaknya kalau saya bahas jadi satu video nggak cukup gitu ya. Jadi kita lanjut lagi karena kemarin kita sudah bahas tuh. Kalau teman-teman belum sempat tonton, teman-teman bisa tonton nih. Ada di atas ini nih ya linknya. Teman-teman lihat di episode 1 untuk pemula tradingnya itu perlu belajar tentang ya orientasi dan benefit di forex saya bahas. Terus terminologi, currency pair, spread, lot, semua terminologi dasar kita sudah bahas. Terus currency pair, pasangan mata uang itu seperti apa, semuanya udah kita bahas gitu ya, termasuk platform charting kita. Oke. Nah, di episode 2, nah ini ada lagi linknya ya. Teman-teman lihat, di episode 2 saya sudah bahas tentang stop loss seperti apa, entry seperti apa, target seperti apa. Minimal teman-teman bisa merencanakan rencana masuk di market dan juga rencana keluar di market dalam kondisi profit ataupun loss. Ini penting banget, saya review sekali lagi teman-teman. Di episode 2 itu tadi ya. Kenapa? Karena banyak orang tidak merencanakan tradingannya. Mas, saya udah rencanain kok mas, saya bikin pakai buy limit atau sell limit. Yes, apakah rencana keluarnya direncanakan? Itu juga penting. Gitu ya. Nanti teman-teman lebih lengkapnya tonton di episode 1 Nanti lebih lengkapnya teman-teman tonton di episode 1 dan episode 2. Oke, ya. Nah, kita masuk ke episode ketiga teman-teman. Di sini saya akan bahas tentang akun forex ya teman-teman semua. Tipe trader teman-teman tuh tipe apa sih sebenarnya Anda, gitu ya. Terus buffer zone, butuh ruang gerak tambahan buat harga di dalam sebuah transaksi. Terus news kita bahas juga, dan tentang iklim atau climate. Nah, oke. Mengenai akun forex teman-teman. Kalau kita bicara akun forex, nah mungkin saya mau tanya dulu nih sama teman-teman ya. Di channelnya Mas Duyan Anggara itu sudah pernah ada dibuat cukup detail sama beliau tentang bagaimana cara membuat akun forex di MT4 ya. Akun MT4 di forex trading. Nah, teman-teman bisa tonton di video itu. Atau bisa juga mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya, Mas, ada nggak yang videonya lewat handphone? Coba komen di bawah video ini. Kasih komentar kalau teman-teman memang pengen kita buatin video untuk membuat akun dari handphone. Karena saya rasa lebih dari 80%, mungkin 90% teman-teman trading atau teman-teman belajar melalui gadget teman-teman semua. Lewat handphone sama teman-teman semua gitu ya, lewat Android-nya, lewat iPhone-nya, dan seterusnya. Nah, mengenai akun forex ini teman-teman juga perlu maintain ekspektasinya. Jangan karena terlalu semangat terus langsung aja akun real mas. Langsung modalnya serius, habis itu kenapa-napa. Nah, saya nggak mau seperti itu, teman-teman. Seperti semua training yang pernah saya sampaikan, yang pernah saya lakukan, yang pernah saya katakan sama semua members yang ada di dalam training-training tersebut, saya selalu bilang kalau biasakan diri dengan platform dulu. Nah, proses pembiasaan diri dengan platform ini tidak harus selalu dengan akun real, teman-teman. Pakai akun demo dulu aja. Oke, jadi pakai akun demo dulu 1-2 minggu. Tujuannya buat apa? Supaya teman-teman terbiasa. Oh, lot sekian itu ternyata pergerakannya sekian ya. Oh, ternyata dengan segerak 10 pips itu rugi atau untung sekian US dollar ya misalnya. Seperti itu. Jadi membiasakan diri dengan platform. Jangan tiba-tiba, aduh kepencet gitu. Waduh, tiba-tiba margin call. Padahal tanpa analisa dan tanpa kesengajaan. Itu kan ya kebodohan yang tidak perlu kan gitu ya menurut saya. Jadi teman-teman mungkin nanti saya akan buatkan kalau teman-teman mau ya. Tapi kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya teman-teman, ada tipe-tipe traders yang teman-teman perlu pahami. Kalau teman-teman sering dengar ada yang namanya scalping atau scalper. Nah, itu salah satu tipe traders. Jadi ada scalper, ada tipe trader untuk daily trader misalnya, day trader gitu ya. Ada juga untuk swing misalnya, ada juga untuk investor misalnya, dan seterusnya. Ada banyak. Nah, yang perlu teman-teman tahu, tipe teman-teman itu apa? Jangan karena teman-teman melihat sesuatu yang keren, teman-teman ganti-ganti gaya terus tradingannya. Teman-teman nggak bisa konsisten nanti. Jadi, saran saya, teman-teman pahami diri teman-teman dulu. Oke, saya ini tipe orang yang kira-kira sehari itu cuma punya waktu 3 jam, tapi bisa non-stop. Mungkin bisa scalper. Atau, mas saya nggak punya waktu non-stop sebanyak itu. Paling cuma 10 menit, 15 menit, setengah jam. Paling lama sejam. Tapi pagi bisa sekali, pulang kerja sore bisa sekali misalnya, atau malam sekali, seperti itu. Boleh, nggak apa-apa. Nah, itu mungkin teman-teman perlu time frame yang lebih tinggi. Jangan scalping.
Gitu. Atau misalnya, Mas, jangankan tiap hari, saya nggak bisa, Mas. Kalau seminggu 2-3 kali mungkin lah gitu ya. Nah, itu apalagi teman-teman mungkin butuh time frame yang lebih tinggi lagi. Jadi time frame pemilihannya juga itu sesuai dengan kesiapan waktu teman-teman semua. Karena trading itu tidak hanya buy dan sell sederhana itu, teman-teman. Anda perlu belajar tentang seberapa lama biasanya transaksi berjalan, seberapa lama biasanya kalau kita pasang pending ordernya kejemput atau kepanggil atau keeksekusi sama harga, itu berapa lama biasanya. Jadi kalau teman-teman perlu memaintain trading plan-nya, misalnya menghindari news seperti itu, atau trennya berbalik arah jadi counter trend, teman-teman perlu cancel misalnya. Tadinya naik, teman-teman buy, tapi maunya di bawah harganya gitu ya. Terus tiba-tiba naiknya terlalu tinggi sampai ninggalin harga terlalu jauh, baliknya itu udah downtrend teman-teman. Ketika downtrend seperti itu, Anda perlu cancel pending order yang buy di bawah tadi. Karena kayak nangkep pisau jatuh, bahaya gitu ya. Melawan arus dengan terlalu kuat. Oke? Jadi teman-teman perlu tahu tipe trader Anda seperti apa. Nah, apakah Anda udah tahu? Komentar di bawah video ini ya. Oke, catatan saya selanjutnya ada yang namanya buffer zone. Nah, ini buffer zone ini udah mulai menengah nih, ya. Jadi kalau kita trading, teman-teman, perlu ruang gerak tambahan buat harga. Kenapa? Karena kita trading tidak bersama dengan institusi besar di luar sana. Kita trading menggunakan broker yang Anda pakai hari ini. Nah, tidak semua institusi besar pakai broker Anda hari ini. Mereka tradingnya di exchange besar seperti Chicago Mercantile Exchange misalnya, CME, atau bisa juga di NYSE misalnya, di New York Stock Exchange gitu ya. Duit benerannya mereka di sana. Nah, ada banyak yang seperti itu dan mereka send data feed ke semua broker yang ada. Ada broker yang jelek, data feednya jelek. Broker yang bagus, data feednya bagus. Kalau yang data feednya jelek, biasanya delay dan seterusnya gitu ya. Nanti kita ngomongin lebih lanjut tentang broker ya. Nah, karena perbedaan-perbedaan broker ini dan perbedaan harga, maka kita perlu ruang gerak tambahan. Karena setiap broker itu punya harga yang berbeda-beda. Kalau teman-teman punya 2 broker yang berbeda, teman-teman buka, teman-teman lihat. Itu biasanya selalu ada selisih. Bisa jadi sama sih, tapi selalu ada selisih mostly of the time. 1 pips, mungkin 2 pips, mungkin cuma setengah pips seperti itu. Nah, untuk itu, ketika teman-teman membuat trading plan, teman-teman kan punya garis OP, punya garis stop loss. Nah, garis stop loss-nya perlu dijauhin sedikit. Itu yang namanya buffer zone. Kenapa? Karena kita nggak mau dia cuma sentuh sedikit sell-nya, teman-teman udah loss, terus dia balik lagi. Makanya kita perlu tambahan ruang gerak, disebut sebagai buffer zone. Gitu ya. Ini pengenalan buat teman-teman yang baru. Selanjutnya, news. Nah, ini kalau di Forex First Class ini kita ngedalamin banget tentang news, teman-teman. News apa saja itu saya kasih list buat semua peserta di Forex First Class gitu ya. Tapi di sini mungkin waktunya nggak cukup, saya kasih tahu aja sama teman-teman gini. Apakah Mas Fadli trading news? Enggak. Saya menghindari news, teman-teman. Gaya trading saya tidak mau mengambil sesuatu yang tidak pasti karena tidak jadi konsisten. Ada news yang memang berpengaruh karena beritanya benar. Ada news yang memang dibuat-buat, tanda kutip, untuk kepentingan big boy di luar sana. Tujuannya apa? Ya tadi, untuk membeli sesuatu di harga yang lebih murah misalnya. Atau untuk mempercepat target profit mereka tercapai juga misalnya. Jadi kantor-kantor berita besar itu juga punyanya mereka-mereka juga, negara-negara besar, institusi keuangan besar, bank-bank besar, seperti itu. So, buat saya nggak worth it menghajar peluang yang ada di news. Gitu ya. Nah, yang terakhir, climate atau iklim. Nah, gini teman-teman. Mentor saya sekarang stay di Singapura, ya ini kebangsaan Spanyol, namanya Mr. Jose Blasco. Beliau dan Predictive PTE Ltd dari Singapura, perusahaannya itu meng-create satu tools yang namanya Auto Climate. Mungkin teman-teman pernah dengar dari channel kita. Yang bawa Auto Climate ke Indonesia itu Duyan Anggara bareng sama NFC. Semua mentornya. Cuma ada 4 license instructor termasuk saya salah satunya di Indonesia. Nah, climate ini penting banget teman-teman. Karena semua tools di luar sana hanya bisa menilai arah tren saja. Sangat jarang ada tools yang bisa membantu teman-teman untuk bisa melihat apakah dia akan terus naik atau akan terus turun. Kalau sekarang uptrend, ya gampang. Downtrend, gampang. Pertanyaannya, apakah downtrendnya masih akan terus berlanjut? Kita nggak mau sell, tapi di harga yang sudah terlalu bawah mau mantul lagi terus kita ketinggalan. Kita maunya harganya terus turun kan? Kita mau follow the trend seperti itu. Makanya butuh yang namanya auto climate. Nah, auto climate ini tools otomatis yang harganya $8 ya, sekitar 130-140 ribuan gitu ya mungkin. Bisa teman-teman dapat dengan gratis.
kalau misalnya teman-teman chat salah satu admin yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini tuh. Itu ada. Teman-teman tinggal chat mereka, nanti mereka akan kasih ke teman-teman semua. Teman-teman tinggal ngomong aja, tinggal chat aja di WhatsApp gitu ya. Gimana cara dapetin auto climate gratisnya? Nanti dikasih caranya, ada kode kupon diskonnya, dan teman-teman bisa langsung manfaatin itu di akun TradingView teman-teman semua. Apalagi tuh Mas TradingView. Nah, belum nonton di video 1 dan 2 pasti ya. Jadi teman-teman tonton dulu yang episode 1, episode 2 tadi ya. Di video ini episode 3 nih. Ini catatan saya panjang ya. Mungkin butuh episode selanjutnya nih. Jadi auto climate ini penting buat teman-teman semua. Ketika teman-teman menggunakan auto climate, teman-teman tahu apakah saya seorang buyer yang tepat hari ini. Yes, uptrend. Betul. Seorang buyer perlu cari peluang buy ketika harga lagi naik. Tapi ya tadi, apakah harganya lagi akan terus naik atau jangan udah mau turun? Kita nggak mau beli harga yang terlalu mahal, padahal semua institusi besar lagi taking profit, jual di sana, kita malah beli dari mereka. Itu kebalik. Itu langkah yang tidak tepat, gitu ya. So, teman-teman, nanti kebanyakan ya, ini dulu cukup. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman isi di kolom komentar di bawah video ini. Dan pastikan teman-teman mendapatkan manfaatnya ketika teman-teman bertanya. Kalau teman-teman bertanya, itu udah setengah dari ilmunya. Kalau kata guru saya gitu ya. Nanti teman-teman dapetin jawabannya, maka dapat ilmunya. Oke? Ya, itu aja mungkin teman-teman dari saya. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang gold. Saya akan bahas tentang korelasi pair. Saya akan bahas tentang gap. Saya akan bahas tentang cut loss dan cut profit lebih lengkap lagi di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video-video untuk pemula selanjutnya.